Ya, 8 tim sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Di antaranya adalah Belanda yang akan berhadapan dengan Argentina, kemudian Brazil yang akan ditantang oleh Kroasia, kemudian ada Prancis yang akan ketemu dengan Inggris, begitu juga Maroko yang akan berhadapan dengan Portugal. Jujur dari awal gue cuman berharap dua final, either itu Brazil lawan Prancis atau final impian Argentina melawan Portugal, penentuan siapakah greatest of all time di antara mereka berdua, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tapi di hadapan gue sudah duduk Bang Harsha ya, seorang oranye dari lahir. Dari lahir. Hup Holland ya. Nah, kita akan coba kupas dan bahas kekuatan tim-tim yang berada di 8 besar. Khususnya yang pertama kita akan coba kupas Belanda Argentina. Ini banyak sekali historinya sebenarnya antara Belanda dan Argentina. Peluang Belanda sendiri gimana nih ketemu Argentina? Oke. Ini mengulangi semifinal 2014 ya. Oke. Van Gaal juga waktu itu. Oke. Kalah adu penalti setelah 120 menit main imbang 0-0. Oke. Nah, gue setuju dengan yang dikatakan Ron Vlaar. Oke. Jadi Argentina 2014 itu sebenarnya lebih kuat dan skuadnya jauh lebih, kekuatannya lebih seimbang daripada saat ini. Saat ini tuh sepertinya semua pemain bekerja untuk Messi dan berharap Messi mengeluarkan kontribusi atau mengeluarkan sihirnya sehingga bisa mengangkat tim secara keseluruhan. Jadi pas pertandingan lawan Australia kemarin ini kan kayak seolah-olah formasi Argentina itu satu kiper, satu striker, 8 pemain bekerja, dan satu Lionel Messi. Jadi semuanya pokoknya bekerja untuk Messi gitu. Bagaimana menjamin Messi bisa mendapatkan bola, memberikan operan-operan yang akurat, dan juga menciptakan gol. Ini kan terjadi lawan Australia kan, golnya out of nowhere gitu, dan dengan tendangan khasnya yang mendatar tapi sulit dijangkau oleh kiper. Presisi. Tapi gue percaya Van Gaal sebagai mungkin pelatih paling senior ya paling senior kan di Piala Dunia kali ini ya. Paling berpengalaman. Cice juga saya lupa deh umurnya Cice berapa, tapi Van Gaal sudah 71 ya. Dan menghadapi pelatih paling muda. Scaloni 44 kalau nggak salah. Jadi secara pengalaman Van Gaal unggul, dan mungkin gue bilang ini, tapi gue percaya Van Gaal tuh udah menyiapkan taktik yang mumpuni untuk menghadapi Argentina. Dan waktu lawan Amerika Van Gaal menunjukkan kelasnya kan, meskipun dikritik oleh media Belanda termasuk legenda seperti Van Basten, tapi orang-orang banyak juga yang mengakui bahwa ini sebenarnya sebuah masterclass dari Van Gaal. Bagaimana dia tahu Amerika Serikat bermain dengan kecepatan tinggi, fullbacknya sering aktif menyerang, sehingga meninggalkan ruang kosong di belakang mereka, dan itu yang dimanfaatkan oleh Van Gaal. Jadi possession kasih aja semua ke Amerika Serikat, kita main counter aja, kita tunggu di belakang, dan itu adalah mungkin berlebihan mengatakan itu jenius ya, tapi ya itulah taktik gitu, itulah kepiawaian pelatih yang berpengalaman. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kelebihan tim dan kelemahan lawan. Jadi kayaknya di pertandingan kali ini juga akan seperti itu. Van Gaal akan mencoba mengeksploitasi kelemahan Argentina. Sudah disebut kemarin bahwa ketika Messi menguasai bola akan sangat berbahaya, tapi kesempatan kita ada ketika Messi tidak menguasai bola. Nah, ini aja kita nantikan di pertandingan nanti. Tapi gue bisa lihat bahwa ini penonton harus sabar untuk menonton pertandingan ini. Siap. Karena menunggu siapa di antara dua tim yang akan ngambil inisiatif gitu. Karena Argentina juga akan bermain berhati-hati ya. Dan Belanda juga di sepanjang turnamen ini juga kan mainnya reaktif kan. Yang penting pertahanan aman, dan dia menunggu celah terbuka di pertahanan lawan baru melakukan counter. Ya jujur gue ini dari gue ya, pengalaman gue ngikutin Belanda dari Euro 88
skuad Belanda kali ini gue bilang skuad Belanda paling defensif mainnya menurut gue ya. Entah karena dia pakai formasi 3 back atau mungkin karena emang faktor gaya bermainnya Van Gaal yang memang cenderung menunggu. Jadi memanfaatkan fast break gitu ya. Begitu lawan lengah langsung Dumfries maju gitu atau Daley Blind di kiri. Ya jujur menurut gua Belanda yang sangat tidak atraktif tapi selalu membawa hasil. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan Belanda, saatnya Belanda cocokologi ya kan jadi juara dunia pertama kali? Gua nggak tahu. Cuman ya sebenarnya hampir di setiap konferensi pers itu Van Gaal selalu mendapatkan pertanyaan yang sama ya. Belanda kok mainnya ngebosenin gitu. Ya dia bilang gue sudah pengalaman melatih ya, udah lama melatih. Gue juga pernah melatih tim setelah unggul 3-0 tetap tampil nyerang. Hasilnya kalah 4-3 itu Barcelona waktu lawan Valencia gitu. Jadi gue jadi mikir itu bahasa ini ya, bahasa kerennya ya. Gue jadi mikir kenapa sih buat apa gitu tampil atraktif tapi tetap juga kalah gitu. Akhirnya gue menyesuaikan, gue harus beradaptasi gitu. Jadi dia memperhatikan bahwa sebenarnya pertahanan juga penting untuk membawa hasil. #percaya hasil ya berarti Louis van Gaal ya. Tapi ya mungkin di level Van Gaal dia harus result oriented. Dia bukan bukan Enrique misalnya mungkin yang butuh validasi bahwa keren, taktik lo keren, permainan gitu lo ya, keren, permainan yang inovatif dan lain-lain. Benar. Ya buktinya Spanyol 1000 operan tadi malam main operan pendek juga, tapi tetap aja kan nggak menghasilkan. Jadi buat apa gitu? Benar. Ya ada dua sudut pandang sih pasti melihat fenomena ini ya. Apakah harus atraktif? Lucu kan bilang kan dia memang ingin tampil atraktif untuk menghibur para penonton yang sudah datang ke stadion. Tapi juga kalau nggak mendatangkan hasil, ya buat apa gitu. Tapi ini gue lihat Belanda yang kali ini benar-benar Belanda yang klinikal sih finishing. Peluangnya nggak banyak. Begitu ada Dam jadi gol. Gakpo itu nggak banyak peluangnya. Yang gue sayangin satu, kenapa dia ngambil corner ya? Padahal dia headingan bagus dia. Oh, nggak terlalu. Dia sebenarnya di PSV juga dia set piece taker. Oh, ya, jadi kayaknya gue lihat ini selamanya ini sebelumnya Memphis semua tuh set piece Memphis, semuanya Memphis oriented. Dengan adanya Gakpo justru ada semacam penyegaran lah gitu, nggak cuma Memphis yang ngambil. Gue ingat karena ini sih gol pertamanya kan sundulan tuh. Ya, yang itu De Jong Frankie. Iya. Sebenarnya dia gol sundulan juga nggak sering. Di Eredivisie baru 1 apa 2 aja. Pokoknya sedikit lah dia baru gol sundulannya gitu. Dan ya yang harus ditunggu adalah kalau Van Gaal mainin Luuk de Jong nanti, karena udah tahu nih Luuk de Jong bola-bolanya Cody Gakpo. Van Gaal tuh gue perhatiin yang berubah tuh cuma satu ya, pendampingnya De Jong di tengah antara Koopmeiners atau De Roon. Ya itu aja dirotasi, kadang gantian setengah babak gitu. Sepertinya udah ketemu formasi atau formula yang diinginkan oleh Van Gaal, mendekati yang diinginkan itu antara Frenkie de Jong dan De Roon ya. Cuman pada pertandingan kemarin kan cuma 1 babak karena walaupun unggul 2-0 Van Gaal tetap nggak puas dengan penampilan di babak pertama, makanya diganti Koopmeiners. Nanti mungkin lawan Argentina masih akan De Roon karena butuh De Roon untuk mengawasi Messi sih. Ya, akan menarik nanti duelnya dengan Enzo Fernandez. Iya, itu salah satu gelandang bersinar ya. Gelandang yang bersinar. Ya, mudah-mudahan aduh. Oke, skip Belanda. Jadi masih optimis ya Belanda bakal bisa mengatasi. Kalau nggak optimis, kenapa gue datang ke sini pakai jersey ini, Bang BG? Tapi secara histori, Belanda Argentina banyakan kalahnya kan Belanda. Di Piala Dunia, gue harus ingat-ingat deh. Ya pasti Piala Dunia sih. Enggak. Kalau 2014 itu kan hitungannya seri kan sebenarnya kan, 0-0 kan. Ya walaupun kalah adu penalti ya. 2006 0-0 di grup. 98 menang 2-1. Menang Belanda ya. Golnya Bergkamp. Keren banget. 78 aja enggak lah. Iya itu. Final. Iya 78 ya. 98 ya. Itu gua lagi dukung banget Argentina Batistuta tuh. Sekarang juga dukung Argentina ya berarti ya. Enggak. Gua loncat-loncat sih gua. Jangan nanti kalah. Iya, dukung Inggris ketika ada John Terry Lampard, dukung Inggris. Sekarang aduh males dukung. Oke, Brazil Kroasia.
Ini juga menarik ya, Kroasia punya banyak pengalaman di fase knockout. Brazil lagi-lagi selalu unggulan di setiap Piala Dunia, selalu impresif. Kansnya gimana nih? Kroasia finalis edisi sebelumnya 2018 dan mereka sudah memperlihatkan kepercayaan diri ya waktu lawan Jepang ya yang kita bahas tadi. Jadi lawan Brazil gue rasa Kroasia juga masih akan main safe. Mungkin akan 120 menit lagi nih di pertandingan nanti. Dan kalau gue lihat Kroasia nih Guardiola lagi bagus-bagusnya ya. Guardiola gila sih. Ya gila itu salah satu kunci sih dari Kroasia bisa melaju sejauh ini, bukan karena Modric atau Kovacic atau Kramaric, Perisic, tapi juga ada Guardiola di situ yang selalu tampil. Itu gila sih, long pass-nya akurat, dia tahu mirip-mirip Thiago Silva gue lihat. Iya. Kemampuan dia pegang bola, PD-nya. Terus positioning. Wah, dan Jepang kan sebenarnya mengandalkan ruang di half space ya ketika counter ya, kayak lawan Jerman sama Spanyol. Di Kroasia nggak pernah berhasil karena ada Guardiola yang ternyata lebih bagus ya, lebih piawai ya daripada back Jerman. Padahal partnernya Dejan Lovren yang udah tua, udah busuk tua ya kan, tapi bisa loh. Ya, ini banyak unsung heroes ya sebenarnya di Piala Dunia kali ini ya. Karena semua orang mungkin membahas Messi, Ronaldo atau Mbappe. Ya karena ini juga FIFA ini kan bikin man of the match-nya based on voting. Akhirnya banyak yang sebenarnya nggak layak jadi man of the match ya, kayak De Bruyne di Belgia. Dia sendiri bingung kenapa gue jadi man of the match katanya. Mungkin yang voting taunya De Bruyne doang ya kan. Padahal banyak gitu kan. Bahkan diprotes sama bandar judi kan. Akhirnya bursa-bursa judi nggak ngadain lagi man of the match sebagai ini, karena tiba-tiba ada 10.000 vote mengarah ke satu nama tertentu yang kayak jadi bisa kayak diatur. Akhirnya di stop sama mereka. Ya ternyata pilihannya online dari pemirsa ternyata ya kan. Bukan murni hasil penampilan di lapangan. Oke, jadi artinya akan berlangsung ketat ya, Brazil Kroasia. Brazil ini memang atraktif ya, salah satu mungkin setelah Prancis ini Brazil yang tim yang tampil paling atraktif, dan juga banyak pengamat yang memuji penampilan Brazil, apalagi menang gede kemarin lawan Korea Selatan 4-1. Disebutkan bahwa Brazil tampilnya sudah ada sentuhan Eropanya, jadi tidak hanya mengandalkan individual flares, tapi juga ada taktiknya gitu ketika menguasai bola, ketika tidak menguasai bola. Tapi memang kalau gue lihat masih seperti Van Hal, lagi-lagi Van Hal yang bilang Brasil tidak seimpresif yang disebut banyak orang, karena yang dilihat adalah mereka seperti terdiri dari 2 elemen yang terpisah. Jadi ada 5 pemain bertahan dan 5 pemain yang menyerang. Sudah itu aja gitu. Jadi mereka mengandalkan counter. Jadi seandainya adu penalti ada kemungkinan Kroasia yang lolos ya, apalagi Livakovic kemarin. Ini bisa jadi ya, karena kan balik lagi 2018 mereka menang lawan Denmark, kemudian lawan Rusia kan di perempat final kan. Nah ini apakah bisa menciptakan upset gitu, big upset di turnamen kali ini? Ini bukan sebagai supporter Belanda ngarepnya Brazil kalah kan? Enggak. Ini makanya gue tuh agak bingung ya, ketika 2018 gue bisa melihat dengan lebih nggak bias gitu. Jadi waktu itu gue nge-tweet tuh setiap pertandingan 16 besar, ada 8 pertandingan kan. Tiap hari, tiap sebelum pertandingan gue nge-tweet tuh yang menang ini. Prediksi gue semuanya benar, 8-8. Serius? Benar. Bahkan ketika Belgia ketinggalan 2-0 dari Jepang gitu, gue bilang Belgia akan comeback ya, dan benar gitu. Tapi ya kalau sekarang sudah agak-agak gimana ya kalau udah karena jadi kalau sudah ada tim favorit yang ikut tuh udah Oke, kita pindah ke bracket yang sebelah aja kalau gitu. Siap. Prancis berhadapan dengan Inggris. Nih bakalan ketat. Cuman menurut gua nih Inggris ini punya kesamaan sama Belanda. Belum ketemu di grup, belum ketemu tim yang benar-benar ini. Ini ujian pertama nih ketemu Prancis. Menurut sebelumnya Inggris lawan Prancis yang gua harapkan adalah adu atraktif ya, adu serang ya, adu cepat ya. Karena Prancis punya kecepatan Dembele dan Mbappe. Kemudian juga Inggris ada Bellingham di situ yang sangat-sangat mobile dan
menurut gua salah satu kandidat pemain terbaik di turnamen ini, nggak cuman kandidat pemain muda terbaik ya. Kemudian ada Bukayo Saka. Bukayo Saka juga tampil gemilang di turnamen kali ini. Jadi gua harapkan ada adu serang, adu permainan terbuka yang mungkin belum kita saksikan ya. Dua tim dengan kekuatan yang relatif seimbang bertemu di pertandingan kali ini dan saling menyerang gitu, nggak saling menunggu. Tadi Belanda dan Argentina dua tim dengan kekuatan seimbang, tapi kita harapkan itu akan membosankan sedikit. Ini kebalikannya, Inggris lawan Prancis mudah-mudahan akan menghibur bagi semua penonton ya, penonton netral juga. Ya, ini menurut gue menarik ya, karena belakangan Southgate seperti sudah menemukan formula, jadi dia pakai 3 gelandang ya, Henderson mendampingi Declan Rice dan Bellingham di tengah. Terus dia bawa Foden di kiri, kanan ada Saka dan Harry Kane. Ya, ini gue menunggu Southgate menyiapkan apa ya, karena waktu Euro kemarin juga gitu kan, lolos dengan relatif mudah di fase grup, kemudian ketemu Jerman di 16 besar. Waktu lawan Jerman dia langsung mirroring taktiknya Jerman, sama 3-5-2 disamain persis. Nah, untuk mencegah Mbappe, karena Mbappe ini dibebaskan dari tugas bertahan, karena dia selalu menggantung di sisi kiri ya, sisi kiri lapangan. Seperti apa antisipasi Southgate? Apakah dia memasang 2 bek kanan sekaligus? Apakah dia bermain dengan 3 bek? Atau bermain dengan 3 bek? Atau 4 bek? Dan ini yang mungkin akan menjadi yang ditunggu, yang gue tunggu sih. Kalau Prancis rasanya sudah pasti ya dengan formasi yang sekarang ya. Kecuali Deschamps mungkin kesurupan lucu lagi dengan mainin Kamavinga jadi bek kiri gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin lah langsung Kamavinga jadi bek kiri. Lihat formasinya Prancis sudah mantep ya. Rabiot ditemenin sama Tchouaméni di tengah, dia pakai 4 pemain menyerang kan. Ada Griezmann, ada Dembele, Mbappe dan Giroud. Dan sejauh ini Prancis juga nggak ada masalah non teknis ya, kayak Euro kemarin yang ada selek-selekan keluarga. Gitu kan. Lebih harmonis kayaknya hari ini. Mungkin maknya Rabiot udah nggak ribet lagi ya. Mungkin dikasih udah liburannya di resort. Kan kemarin tuh maknya Mbappe, maknya ini yang rusuh kan. Ya mudah-mudahan. Inggris sendiri sebenarnya lagi masalah ya. Sterling harus pulang. Ya kan, gara-gara rumahnya ada rampok masuk, ya kan. Mason Mount nggak main, Gallagher nggak main. Gua terus jam nggak jadi berangkat, ya kan? Gimana nih yuk? Dukung Prancis aja ya. Gue fans Belgia. Iya. Tapi lo harus ngakuin juga dong, Foden lebih bagus kan? Lebih hidup ngakuin. Gua Mason Mount juga di Chelsea emang lagi nggak bagus. Sterling juga lagi drop begitu ya. Begitu Rashford sama Foden main, gua akuin Inggris lebih bagus. Makanya gua kecewa. Kenapa Inggris jadi lebih bagus ketika Mount dan Sterling nggak main? Ntar Rashford balik MU sama lagi. Lemes lagi. Mudah-mudahan. Gue kecewa itu, gue doain Inggris nih begitu Mount dan Sterling nggak main, lu main jelek lu malah tambah bagus kan. Bete. Berarti lu berharap Prancis yang masuk. Prancis aja lah. Apalagi kalau Mount nggak main, udah Prancis aja yang menang ya kan. Lu bilang Prancis menang, Mas Adi tegangan. Oh iya. Lu kalau takut gue dukung ya. Inggris aja udah dukung Inggris aja sekarang. Ya, jadi lo sendiri kansnya gimana? Prancis Inggris. Gue harap pertandingan menghibur, selesai 90 menit, 120 menit nggak apa-apa, asal banyak gol menghibur, jangan adu penalti lah. Siap. Itu aja sih. Imbang sih ya, overall imbang lah ya. Imbang Tipis-tipis lah. Oke. Kita lanjut ke bracket terakhir, ini ada Maroko ketemu Portugal. Anak baru nih di 8 besar Maroko. Anaknya Umi Hakim Ziyech. Hakimi yang jadi marga sama Hakim yang jadi nama depan. Ini dua ini nih yang bawa di Maroko nih. Sayap kanan ya. Sayap kanan dua-duanya nih. Ya, ini gue juga kebetulan baru baca artikel nih, salah satu kunci keberhasilan Maroko. Ternyata mereka keluarganya juga dibawa, keluarga pemain. Orang tua. Jadi orang tua, jadi di hotel bisa ketemu. Jadi nggak homesick ya pemain ya. Juga di stadion kan sering tuh setelah pertandingan Hakimi nyamperin ibunya Ziyech juga kan. Iya. Jadi
itu tadi yang gue bahas tadi sebelumnya, ada manajemen yang di luar teknis, non teknis. Nah, teknis sepak bola. Jadi masalah kebahagiaan pemain, kesehatan pemain, recovery dan lain-lain. Nah, mungkin dari segi mental itu Maroko sudah memenuhi ya dengan mendatangkan keluarga para pemain happy. Yeah. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah mereka recover tepat waktu? Karena tadi malam tampil 120 menit bandingkan dengan Portugal yang cuma 90 menit kan. Dan juga si Roman Saiz kaptennya kena hamstring kan. Cedera hamstring kan. Ada kemungkinan nggak main nanti ya. Iya, kita lihat. Kalau hamstring pengalaman gue pernah juga sih hamstring itu minimal 2 minggu. 2-3 minggu. Iya, 2-3 minggu dan nggak bisa ngapa-ngapain memang. Iya, dan satu backnya juga cedera kan. Iya. Aduh, gue lupa namanya. Iya, yang temannya Saiz gitu kan, yang diganti di babak kedua gitu. Iya. Dan beberapa pemain Maroko juga kelihatannya agak susah ya tadi malam ya, fisiknya sebenarnya udah keteteran di extra time. Jadi Izzyeh pun udah mulai bungkuk tuh, udah mulai ngambil napas gitu. Jadi ini dia fisik akan menjadi penentu apakah kunci, Maroko masih bisa meladeni Portugal. Apakah Bono kembali bisa menjadi penyelamat bagi Yutu dan Yutunya ini Hakim Ziyech dan Hakimi. Apakah Bono akan menyanyikan lagi It's Beautiful Day? Buat Maroko ya. Ini kalau idealnya sih mungkin ya cukup sampai di sini ya. Gue juga sebenarnya nggak tahu ya. Kalau Potter nggak butuh lagi Hakim Ziyech ya udah sampai final aja Ziyech. Tapi kalau masih butuh ya pulang buru-buru. Ya itu tadi 8 tim yang akan berlaga di perempat final Piala Dunia kali ini. Apalagi nih kira-kira lu final ideal apa nih? Final ideal ya. Final ideal. Sesuai dengan jersey yang kita pakai aja deh. Belanda Inggris ya. Belanda Inggris coba ya. Tapi Perancis juga bisa sih ya. Perancis bisa ya. Bracket dari sana Perancis. Jadi salah satu di antara Perancis atau Inggris ya. Tapi impian paling gila lawan Maroko ya. Tapi kan kayaknya itu impian ngarep, final ngarep ya bukan final impian. Final ngarep sih. Tapi kan bayangin gitu, ada kan waktu 2018 siapa coba yang ngira Kroasia bisa sampai final? Iya. Dan di perempat final ini kan cuma Maroko yang belum pernah tampil di Portugal juga belum pernah ya tampil di final ya. Iya, Portugal. Dan belum. Maroko dan Portugal yang belum pernah tampil sisanya di udah final. Pengalaman semua ya. Sisanya udah pengalaman. Jadi ya itu tadi cocok logi. Kita nyambung ke cocok logi nih. Iya. Apakah lahir juara dunia baru pada siklus 12 tahun siklus 12 tahun di edisi kali ini ya. Ada 4 potensial juara baru nih. Ya, ada 50% kan. 50%. Ada Belanda, Kroasia, Maroko dan Portugal. Cuman Maroko dan Portugal harus baku hantam. Ya, tinggal nanti sisa 3, ada kemungkinan sisa 3 di semifinal. Atau sisa 1 kan. Yang pasti kan 1 sudah pasti masuk semifinal satu slot ya. 1 slot jadi 25%. Oke. Ada Belanda dan Kroasia nanti yang tinggal menjawab. Iya. Kira-kira menurut lu gimana? Mungkin gak sih ada juara baru? Berat sih. Kita bicara pengalaman tuh biasanya yang pengalaman. Nggak tahu ya. Kalau Belanda bisa mengatasi Argentina, gue feeling sih jangankan final Belanda bisa juara. Tapi kalau dia stop di situ ya udah. Tetap impian gue final adalah Brazil Prancis atau Argentina Portugal. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Amarta? Cukup rasanya. Cukup ya. Oke teman-teman, itu dulu update dari Studio Bola untuk Piala Dunia 2022 Qatar menjelang babak perempat final. Kita akan balik lagi nanti setelah hasil dari perempat final keluar, semifinal dan final. Tunggu saja, jangan kemana-mana, tetap di Studio Bola. Mungkin juga kita akan ketemu Bang Hardiman, dengar-dengar ceritanya langsung dari Qatar seperti apa pengalaman nonton langsung di sana. Oke, pantengin terus Studio Bola. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share juga pastinya buat teman-teman semua di rumah. Oke, gue BG pamit, Bang Harsha pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.